Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dengan NIM 2306062. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dan kolaborasi interprofesional. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keperawatan, dosen pengampunya Ibu Hajah Winani, Eskepners MKep. Baik, kita mulai dari pengertian manajemen konflik. Manajemen sendiri yaitu pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Sedangkan konflik sendiri yaitu proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik ini yaitu usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Untuk tujuan manajemen konflik sendiri yaitu untuk menghindari konflik yang terjadi di lingkungan organisasi. Bila terjadi konflik di dalam organisasi, sebagian besar dapat mengakibatkan stres dan ketegangan pegawai. Dengan adanya manajemen konflik ini diharapkan pegawai dapat bekerja dengan baik, tidak membawa stres dan ketegangan karena konflik ke rumah masing-masing. Untuk jenis-jenis konfliknya ada beberapa. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik ini adalah konflik yang terjadi pada individu itu sendiri. Keadaan ini merupakan masalah internal untuk mengklasifikasi nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi. Hal ini sering dimanifestasikan sebagai akibat dari kompetisi perang. Misalnya, seorang manajer mungkin merasa konflik intrapersonal dengan loyalitas terhadap profesi keperawatan, loyalitas terhadap pekerjaan, dan loyalitas pada pasien. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik ini terjadi antara dua atau lebih di mana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda. Konflik ini sering terjadi karena seseorang secara konstan berinteraksi dengan orang lain sehingga ditemukan perbedaan. Sebagai contoh, seorang manajer sering mengalami konflik dengan teman sesama manajer, atasan, dan bawahannya. Yang ketiga, konflik intrakelompok. Konflik ini terjadi ketika seseorang di dalam kelompok melakukan kerja berbeda dari tujuan. Dengan contoh, seorang perawat tidak mendokumentasikan rencana tindakan perawatan pasien sehingga akan mempengaruhi kinerja perawat lainnya dalam satu tim. Yang terakhir, konflik antar kelompok. Konflik ini dapat timbul ketika masing-masing kelompok bekerja untuk mencapai tujuan kelompoknya. Sumber konflik ini adalah hambatan dalam mencapai kekuasaan dan otoritas atau kualitas jasa layanan dan keterbatasan prasarana. Untuk mengatasi konflik tersebut, tentu kita harus mempunyai strategi manajemen konflik dalam keperawatan. Menurut teori perilaku konflik atau konflik behavior menjelaskan terdapat berbagai strategi penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu kompromi atau negosiasi. Suatu strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat saling menyadari dan sepakat tentang keinginan bersama. Penyelesaian seperti ini sering diartikan sebagai lose-lose situation. Kedua unsur yang terlibat menyerah dan menyepakati hal yang telah dibuat. Di dalam manajemen keperawatan, strategi ini sering digunakan oleh middle dan top manajer keperawatan. Yang kedua, kompetisi. Strategi ini dapat diartikan sebagai win-loss penyelesaian konflik. Penyelesaian ini menekankan bahwa hanya ada satu orang atau kelompok yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Akibat negatif dari strategi ini adalah kemarahan, putus asa, dan keinginan untuk perbaikan di masa mendatang. Yang ketiga, akomodasi. Istilah yang sering digunakan adalah kooperatif. Konflik ini berlawanan dengan kompetisi. Pada strategi ini, seseorang berusaha mengakomodasi permasalahan-permasalahan dan memberi kesempatan orang lain untuk menang. Masalah utama pada strategi sebenarnya tidak terselesaikan. Strategi ini biasanya sering digunakan dalam suatu politik untuk suatu kekuasaan dengan berbagai konsekuensinya. Strategi selanjutnya yaitu smoothing, penyelesaian konflik dengan mengurangi komponen emosional dalam konflik. Pada strategi ini, individu yang terlibat dalam konflik berupaya mencapai kebersamaan daripada perbedaan dengan penuh kesadaran dan introspeksi diri.
Strategi ini bisa ditetapkan pada konflik yang ringan, tetapi untuk konflik yang besar, misalnya persaingan pelayanan atau hasil produksi, ini tidak dapat dipergunakan. Yang kelima, menghindar. Semua yang terlibat dalam konflik pada strategi ini menyadari tentang masalah yang dihadapi, tetapi memilih untuk menghindar atau tidak menyelesaikan masalahnya. Strategi ini dipilih bila ketidaksepakatan dapat membahayakan kedua pihak, biaya penyelesaian yang lebih besar daripada menghindar, atau perlu orang ketiga dalam menyelesaikan, atau jika ada masalah dapat terselesaikan dengan sendirinya. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi. Strategi ini merupakan strategi win-win solution pada kolaborasi kedua unsur terlibat menentukan tujuan bersama dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya kita ke kolaborasi interprofesional. Untuk pengertiannya, Interprofessional Collaboration atau IPC merupakan wadah kolaborasi efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada pasien yang di dalamnya terdapat kolaborasi dari berbagai macam tenaga kesehatan yang bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dialami oleh pasien. Adapun beberapa tenaga kesehatan yang terlibat dalam interprofessional collaboration ini yaitu dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, fisioterapi, dan masih banyak lagi. Untuk tujuan dari kolaborasi interprofesional ini yang pertama yaitu peningkatan kualitas perawatan. Memastikan pasien menerima perawatan yang lebih baik dan komprehensif melalui kontribusi berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, keselamatan pasien, mengurangi risiko kesalahan medis dengan mengandalkan keahlian beragam profesi untuk memantau dan menilai kondisi pasien secara menyeluruh. Yang ketiga, efisiensi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan berbagi informasi dan tanggung jawab antar profesi sehingga meminimalkan redundansi. Yang keempat, pengalaman pasien yang lebih baik, menciptakan pengalaman perawatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Yang kelima, pendidikan dan pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan anggota tim melalui interaksi dan pembelajaran dari satu sama lain. Tujuan selanjutnya yaitu inovasi dalam praktik, mendorong inovasi dan solusi kreatif dengan memanfaatkan perspektif berbeda dari setiap disiplin. Selanjutnya, manajemen penyakit yang holistik, menyediakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan penyakit dengan mempertimbangkan aspek fisik, mental, dan sosial pasien. Dan yang terakhir, pemberdayaan pasien, meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan mereka melalui komunikasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses perawatan. Dengan tujuan-tujuan ini, kolaborasi interprofesional diharapkan dapat meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan dan menciptakan sistem perawatan yang lebih efisien dan efektif. Peran perawat dalam kolaborasi interprofesional. Perawat berkomunikasi dengan pasien, keluarga, dan pemberi perawatan kesehatan lain terkait dengan perawatan pasien dan peran keperawatan dalam pemberian perawatan. Selanjutnya, perawat berkolaborasi dengan pasien, keluarga, dan pemberi perawatan kesehatan lain dalam merumuskan keseluruhan tujuan dan rencana perawatan dalam keputusan yang terkait dengan perawatan pemberian pelayanan. Selanjutnya, perawat berkonsultasi dengan pemberi perawatan kesehatan lain tentang perawatan pasien jika diperlukan. Dan yang terakhir, perawat melakukan rujukan termasuk pemberian kontinuitas perawatan jika diperlukan. Selanjutnya, faktor yang mengaruhi kolaborasi interprofesional. Yang pertama, komunikasi. Faktor komunikasi dapat menjadi penghambat terselenggaranya kerjasama antar tenaga kesehatan. Sehingga jika komunikasi yang buruk bisa menjadi kesalahpahaman dan akan menghasilkan perawatan yang kurang baik. Yang kedua, latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda. Upaya penyelamatan pasien yang seringkali terjadi karena kesalahan yang disebabkan oleh pelaksanaan kesehatan seperti perawat dan dokter ketika ada di mana dokter merasa bahwa pengetahuan yang dimiliki, pengalaman, serta perannya jauh lebih tinggi dibandingkan seorang perawat, sehingga kerjasama yang akan dilakukan mendapatkan hasil yang kurang baik. Faktor yang terakhir yaitu
Keterbatasan pemahaman tenaga kesehatan dalam masing-masing. Keterbatasan ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan kerjasama, diantaranya pelaksanaan kerjasama antara perawat dan dokter. Seringkali menimbulkan kesalahpahaman, yaitu masih banyak dokter yang kurang memahami ruang lingkup praktik keperawatan, sehingga tanggung jawab perawat dan dokter sering tumpang tindih, menyebabkan dokter kurang percaya dengan kemampuan seorang perawat di dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan pasien. Baik, untuk penjelasan materinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.